Ini kondisi pagi hari ya di salah satu penginapan di daerah Natal, Burgenland, Austria. Ya, di sini ada balkonnya, tempat duduk santai. Sini juga ada tempat duduk untuk bersantai-santai. View-nya sangat bagus ya. Nah, ini di sini beberapa penginapan juga terpisah. Areanya sangat luas. Kebetulan kita di lantai 2 ya. Lantai satunya. Coba kita explore ke bawah ya. Ya, kita coba untuk explore ya. Kita mau keluar dulu ya. Ambil kunci. Ya, ini kita masuk. Biasanya kalau keluar ada pintu lagi ya. Jadi pintunya double. Jadi orang nggak bisa sembarang masuk. Ya, kita turun ke bawah. Coba kita explore keluar. Oke. Ya, guys. Saat kita keluar dari kamar, ini pemandangannya sangat indah ya. Sangat tipikal Eropa ya. Jadi rumahnya besar-besar dan halamannya juga sangat luas. Ya. Ini tempat kita menginap ya. Di lantai 2. Kita explore lagi ke dalam. Nah, ini memang khusus dibuat jalan ya. Ini taman, tapi jalan khusus dibuat untuk ke lokasi kamar. Ya. Sangat indah sekali. Sekarang pukul 5.30 pagi hari ya. Jadi jam 5.30 udah sangat terang sekali ya. Rumahnya. Kalau di Indonesia ini sekarang pukul 10.30 pagi hari. Jadi selisihnya 5 jam antara Indonesia dengan Austria. Jadi Indonesia yang lebih dulu. Nah, ini kita lihat rumahnya. Jadi rumahnya per klaster ya. Ini view langsung menjorok ke depan kamar ya. Sangat indah sekali. Jadi kalau kita lihat, memang lokasi saya berdiri ini belum ada sinar matahari, tapi kalau di depan kita lihat, kita zoom ya, ini sudah terang sekali. Matahari sampai jelas sekali. Nah, ini adalah persawahan yang sangat teratur ya. Ini ribuan hektar. Tapi tertata rapih, termanage dengan baik. Jadi para petani yang ada di Austria ini sangat profesional mengelola tanah perkebunannya atau persawahannya ya. Ini rata-rata yang ditanam adalah gandum ya.
Bandung. Nah, ini rumah para petaninya. Kalau kita bisa lihat, rumah para petani sangat mewah ya. Ya, kalau kita dengar di sini ada suara bunyi lonceng ya. Karena di sini mayoritas agama Katolik. Biasanya lonceng itu berasal dari gereja. Kita eksplor lagi ke bawah ya. Ya, sangat rapih, bersih ya, tidak ada satupun sampah. Jadi kalau ada rumput-rumput juga di depan rumah itu terawat, terjaga. Tidak ada sampah plastik satupun ya. Rumputnya dirawat oleh pihak hotel. Ya. Kita eksplor ke rumah atau klaster lainnya. Nah, inilah bentuk rumah atau kamar ya yang disewa. Ya, bentuknya seperti villa. Ya, memang pagi-pagi ini udaranya sangat seger. Jadi perlu diketahui sebagai informasi, saat ini bulan Juli 2024 sudah masuk musim panas, summer ya. Namun walaupun musim panas, suhu temperatur di sini sangat dingin ya. Bisa mencapai 15 derajat. Ya, kalau kita bisa samakan dengan suhu di Lembang, Jawa Barat. Sangat dingin karena walaupun itu sudah masuk musim panas. Tapi informasi yang saya dapatkan, suhu yang sangat dingin menurut kita, bagi mereka ini termasuk panas. Dibanding kalau nanti masuk ke musim salju ya. Dimana musim salju ini temperatur suhunya itu bisa sangat ekstrim. Sampai mencapai minus. Ya, mungkin perbandingannya itu kenapa dikategorikan panas. Ya, memang di sini lokasinya sangat adem ya. Ya, ada juga pengunjung yang mungkin olahraga ya. Nih. Good morning. Good morning. Ya. Coba kita eksplor ke bawah ya. Ya, di lokasi ini juga disiapkan, biasanya ada ini api unggun ya. Jadi kalau misalnya tamu-tamu merasa kedinginan, mereka bisa buat api unggun. Dan di sekeliling api unggun ini disediakan juga tempat duduk berupa batu ya. Ini tempat duduk para tamu-tamu, dikelilingi
ya. Jadi di sekeliling ini nanti mereka pada duduk dan membuat perapian api unggunnya. Ya memang negara Austria ini dijuluki sebagai negeri dongeng, ya. Tidak ada sampah satupun. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita di negara Indonesia, ya. Kalau kita lihat jalannya, pinggir-pinggir tidak ada satupun sampah. Ini sangat bagus sekali sebagai contoh. Karena walaupun kita berada di jalan raya atau jalan umum, sama kondisinya, sampah tidak ada. Jadi negara Austria ini termasuk negara yang paling bersih di dunia. Ya. Jadi kita sangat dimanjakan oleh pemandangan yang sangat bagus, ya, bersih. Coba kita explore lagi dalam. Nah, ini juga kantor manajemen hotelnya, ya. Nah, kita di sini melihat ada kandang kelinci, ya. Kandang kelinci bisa kita lihat di sini, ya. Ya. Ternyata orang Austria ini juga senang melihat atau memelihara kelinci. Ya. Jadi mereka membuat lubang-lubang, ya. Jadi ternyata kelinci ini juga senang membuat lubang-lubang untuk tempat mereka bersembunyi, ya. Sangat bagus, ya. Jinak juga. Ketika saya mendekati kamera, dia tidak lari, bahkan dia malah heran melihat kamera yang saya dekatkan. Dia memperhatikan. Kita explore lagi ke bagian kiri, ya. Nah, ini biasanya dipagari juga. Kita nggak tahu ini tempat apa, pagari. Ya, jadi kalau kita dulu melihat kondisi seperti ini di dalam film-film, ya. Jadi para petani atau peternak di Eropa itu, mereka bisa menjaga atau menata kandang-kandangnya dengan baik, teratur, bersih, ya.
Nah, inilah dia, langsung kita syuting supaya teman-teman bisa merasakan apa yang saya rasakan di lokasi Burgenland, Austria. Ya, rumah sangat jarang ya, jarang-jarang. Ya, matahari udah mulai menampakkan dirinya ya. Kita coba explore ke sebelahnya. Ini nggak kelihatan ternaknya ya. Mungkin ternaknya masih pada tidur karena masih pagi nih. Jam 5.45. Kita explore lagi. Nah, ini juga ada kayu. Ini mungkin kayu bakar ya. Di sebelah, oh ternyata ini ada kambing ya. Coba kita lihat. Ternyata di Austria ini ada juga ternak kambingnya. Halo. Jadi memang kambing ini sangat bersahabat. Oh, di sini ada tulisannya. Jadi kalau para tamu pengen mengetahui ini binatang apa, ada penjelasannya ini ya. Kalau bahasa Austrianya Kamerunskap. Di sini juga dijelaskan ya. Beratnya 40 sampai 50 kg ya. Tingginya mungkin tinggi nih ya, grobe. Saya kira-kira aja nih 55 sampai 60 cm. Ya, sangat informatif sekali. Di depan bisa kita lihat langsung hamparan persawahan gandum. Kita bisa lihat sangat teratur dan rapih. Kalau kita zoom, ya inilah gandumnya ya. Jadi termasuk penghasil gandum terbesar juga Austria ini ya. Karena kalau kita lihat makanan pokok mereka juga roti-roti dari gandum itu ya. Nah, di sebelahnya ini ada juga seperti tenda ya. Tenda-tenda ini coba kita lihat untuk apa nih tendanya. Seperti base camp. Oh. Ya. Oh, ternyata kita bisa lihat terbuka nih. Ini juga seperti penginapan ya. Ya, kita lihat seperti penginapan. Kita lihat ke dalam ya. Apa saja ini? Excuse me. Anybody home? Oh ya, di dalam tenda ini ada kasur tempat tidur ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dalamnya 5 ya. Di tengah-tengah ada meja kursi mungkin untuk rapat mereka. Ternyata tenda-tenda ini fungsinya sebagai penginapan juga ya. Mungkin disewakan juga untuk kapasitas 5 orang ya. Jadi ada tenda berapa? Tenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 dikali 5 ya kapasitas untuk 35 orang ya. Coba kita explore lagi ke sebelah. Sangat sepi, tidak ada orang. Tidak ada yang bisa kita wawancarai ya. Ini juga ada sebagian fasilitas permainan ya. Disediakan juga, mungkin ini bagi keluarga yang menginap di hotel Juva ini. Ya, ini sangat luas ya area hotel ini. Nah, baru kelihatan mobil satu ya. Persis sama seperti situasi kondisi bila kita menonton film-film Eropa zaman dulu ya. Di mana areanya sangat bersih, luas, teratur. Mobilnya juga jarang ya. Ya, inilah akses masuk Hotel Juva atau Juva Hotel. Jadi Juva Hotel ini kalau saya tanya pada masyarakat setempat ini, artinya singkatan dari youth family. Youth. Jadi kalau bahasa Inggrisnya youth, kalau bahasa Austrianya ya wali J ya, youth. Nah, di sini ada fasilitas sport kultur Natal. Nah, ini Natal ini adalah nama daerah ini ya. Dari kelurahannya gitu ya. Atau kecamatannya ya. Ini bisa kita lihat fasilitas infrastrukturnya, tingkat kecamatan atau kelurahan ini sangat apik, bersih, teratur. Mungkin kalau tingkat di kita ini sudah fasilitas nasional ini, tapi kalau di Austria ini ya hanya level kecamatan atau bahkan kelurahan ya. Ya, ini mobil yang parkir, yang mungkin mereka nginap juga di Juva Hotel ini. Ini buktinya bahwa mobil plat Austria ini ya agak berbeda dengan Indonesia ya. W, ada logo Wien atau Vienna ya, 48289A. Sama. Wah, ini Volvo BN35 CRC. Beda-beda ya. Apa huruf serinya. Ini ada MD ya. Mereknya Panda. Ya, sudah lama tidak lewat mobil. Nih ternyata ada mobil lewat satu dari bawah nih. Wah, kecepatannya juga sangat terkontrol ya. Jadi walaupun sepi mereka tetap bisa mengontrol kecepatan, tidak ngebut. Karena sangat bahaya kalau ngebut. Dia merek-merek mobilnya juga agak berbeda dengan di kita ini. Octavia, Skoda ya.
Jadi walaupun jalan sepi, kecepatan mobil yang melewatinya tidak boleh melebihi kecepatan normal, karena itu bisa membahayakan dirinya sendiri maupun membahayakan orang lain. Ya, kita naik lagi ya. Sangat alamiah pemandangan yang ada di sini. Nah, coba kita lihat ada marka. Hans Nibel Platz. Ya, mungkin ini nama jalannya ya. Nama Hans Nibel Platz. Di sini ada informasi Hotel Juva ada di sebelah kanan, arah panah. Ya, ini. Ya, memang disediakan untuk area parkir mobil di sini ya. Luas sekali. Di sebelah ada Burgenlandisch. Di sini juga tempat ini tempat pelatihan bidang las welding. Ya, ada mobil yang mau keluar. Ya, kalau kita berada di ketinggian ini ya, bisa kita lihat langsung lokasi yang sangat ikonik, suasana di Eropa. Oh, di sini juga bisa akses masuk ya ke hotel, ada fasilitas akses masuknya. Nah, di sini juga bisa langsung kita lihat persawahan. Wah, ini udah mau panen ini, panen gandum. Coba kita bisa petik. Kapan lagi kita bisa petik tanaman ini? Nah, ya ini seperti beras ya. Mungkin kita bisa petik satu nih. Nah, konon katanya ini gandum. Coba kita lihat ya. Kita buka satu. Ya, inilah gandumnya ya. Seperti beras dia.
Ya. Ya, bagi teman-teman yang belum pernah melihat gandum yang siap panen, ya, inilah nampakannya. Sangat banyak isinya dari satu dahan pohon ini. Ya. Oke. Luasnya sangat luas ya. Kita explore ke bagian lainnya. Jadi ini sebagian sudah dipanen tuh, sudah digarap lagi, tapi sebelah utaranya ini masih siap panen. Ini juga ada tempat parkir mobil juga ya. Oh, ternyata ada merek Honda juga, sama ya. Ya, mobil di sini agak unik ya, berbeda. Tapi pada dasarnya bentuknya sama, tapi merek-mereknya agak langka juga. Ya, kembali kita ke atas sini ya. Bisa kita lihat suasana perkampungan di Austria ya, seperti ini. Nah, ini udah ujung aspal ya. Selebihnya udah jalan tanah menuju ke hutan. Ini kalau kita zoom, ini udah hutan ya. Hutan yang belum digarap. Ya, demikian guys informasi yang bisa saya sampaikan dari daerah Natal, Burgenland, Austria. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam sehat.